Siang saudara sekalian, kembali dengan saya dan hari ini kita akan bahas satu bagian dari skripsi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bab 1 yang adalah proposal, lalu yang kedua bab 2 kajian teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis, dan kita akan belajar untuk kali ini yaitu bab 3, yaitu berbicara tentang metodologi penelitian. Kira-kira apa saja isi dari metodologi penelitian? Nah, memang kalau kita lihat di dalam teorinya, itu metodologi penelitian itu isinya adalah tempat dan waktu penelitian, lalu ada metode penelitian, lalu ada populasi dan sampling, lalu yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data, lalu ada pengembangan instrumen penelitian, lalu yang terakhir adalah analisis data. Nah, itu secara umum yang memang biasanya dipakai orang di dalam membuat bab 3 dari skripsi. Nah, mari kita akan lihat sekarang bagian itu. Yang pertama kita akan lihat yaitu mengenai tempat dan waktu penelitian. Terkait tempat penelitian, kira-kira apa saja yang harus dijelaskan dalam bagian ini? Yang harus dijelaskan mahasiswa adalah mengenai tempat di mana penelitian itu dilakukan, objeknya itu di mana. Dan di situ peneliti atau penulis harus menjelaskan dengan detail tempatnya di mana. Kalau itu di kota-kota mana, kalau itu di kabupaten-kabupaten, kalau di desa-desa mana. Nah, kalau itu penelitiannya ada kualitatif dengan wawancara, itu harus fokus, tidak boleh terlalu luas kan. Tapi kalau angket itu bisa lebih luas terkait dengan tempatnya. Lalu yang kedua itu waktu penelitian. Terkait waktu penelitian ini memang seorang peneliti harus membuat namanya ancaman atau perencanaan penelitian, di mana dalam bagian ini dibuat sebuah diagram bab 1 kapan, bab 2 bulan apa, bab 3 bulan apa sampai apa, bab 4, bab 5, sehingga akhirnya bisa direncanakan ini untuk waktu pembuatan skripsi ini bisa selesai dalam jangka waktu berapa bulan. Biasanya cuma dikasih waktu 6 bulan. Lalu yang selanjutnya kita akan lihat itu tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada dua hal yang harus dibahas. Yang pertama itu berbicara tentang metodenya, penelitiannya itu apa. Nah, biasanya akan dijelaskan dia pakai kualitatif atau kuantitatif. Memang kalau kualitatif, iya, kuantitatif itu risetnya memang riset lapangan. Kualitatif itu nanti wawancara, kuantitatif menekankan angka-angka, biasanya pakai angket. Tetapi kalau mungkin saudara sekalian itu metodenya itu bukan riset lapangan atau riset kepustakaan, itu mungkin nanti metodenya akan berbeda seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah tentang populasi dan sampling. Nah, populasi ini terkait dengan, ya biasanya berbicara tentang populasi itu berbicara tentang orang-orang yang akan dijadikan risetnya, orang-orang yang akan dijadikan penelitian. Nah, ini penelitiannya siapa? Nah, di sini harus dijelaskan siapa saja orangnya, berapa besar jumlahnya. Di situ harus dijelaskan dan dijelaskan dengan sangat jelas sehingga akhirnya pembaca memiliki gambaran yang jelas tentang hal itu. Nah, apabila saudara penelitiannya itu lebih kepada membutuhkan sampel, nah itu nanti ada sampling. Nah, misalnya kalau saudara penelitian di suatu tempat lalu saudara tidak semuanya saja yang diwawancari, sebagian. Nah, mau tidak mau saudara harus menetapkan yang namanya sampling. Bagaimana saudara bisa mengambilnya? Nanti saudara bisa baca di beberapa buku dan diktat di situ, misalnya model cluster dipilih atau model random diacak ataupun yang lainnya. Nanti saudara bisa lebih bahas itu terkait dengan teori sampling. Nah, lalu yang ketiga, yang keempat itu tentang teknik pengumpulan data.
Nah, biasanya orang akan melakukan observasi dan semuanya, lalu nanti untuk pengumpulan datanya tergantung metode penelitiannya. Kalau itu kualitatif biasanya dia pakai wawancara, tapi kalau kuantitatif itu biasanya pakai angket. Nah, itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang selanjutnya, itu pengembangan instrumen penelitian. Dalam bagian ini bagian yang penting, karena dalam bagian ini seorang penulis harus mengembangkan instrumen penelitian. Nanti kita akan bahas secara khusus untuk pengembangan instrumen dan kisi-kisinya, karena bagian ini akan menjadi dasar untuk pembuatan pertanyaan, baik itu pertanyaan untuk wawancara atau pertanyaan dalam hal untuk angketnya. Nanti saya akan bahas secara khusus terkait dengan bagian ini. Lalu yang selanjutnya itu analisa data. Nah, dalam bagian ini seorang penulis harus merencanakan nanti setelah umpamanya angket semua atau wawancara sudah dilakukan, nah apa yang langkah selanjutnya yang dikerjakan. Memang bagian ini akan dibahas khusus di dalam bab 4. Tapi memang secara umum, memang setelah wawancara atau angket didapat, memang harus dikerjakan. Yang pertama itu harus mendeskripsikan hasil riset. Lalu ada yang dinamakan reduksi, mengelompokkan, lalu mengadakan analisa, lalu membuat sebuah kesimpulan. Nah, bagian akhir bab 3 akan diakhiri dengan keterbatasan penelitian. Apa itu keterbatasan? Ya, kita harus jujur bahwa penelitian yang kita lakukan ini memang tidak sempurna. Pasti ada hal-hal yang terbatas, karena dalam bagian ini penulis akan membatasi dalam hal keterbatasan penelitian ini, akan membatasi pada pokok-pokok yang dibahas di dalam skripsi ini. Ya, saya rasa itu dulu untuk metodologi penelitian. Nanti kita akan lanjutkan secara khusus, beberapa bagian akan dibahas lebih khusus, dan saudara bisa menantikan video berikutnya. Tuhan memberkati.